bedak, kalau misalnya mau kasih bedak langsung kasih bedak di punggungnya, jangan di genitalnya. Kita tidak pernah menganjurkan genital habis BAK, BAB kasih bedak, itu tidak. Ya, ini bedak itu kan nanti kalau kena air itu bisa jadi butiran. Nah, ini akan membuat lecet permukaan kulit bayi. Jadi tidak perlu, mendingan kamu pakai lotion aja. Ya, kamu siapkan lotion karena kita akan ada pijat bayi. Kemudian persiapan mandi ya, ada sabun, mungkin ada sampo ya. Kemudian jangan lupa kasa steril. Kemudian ada kapas, ini campur ya. Kapas bersih direndam air hangat ya. Kemudian ada bengkok. Ini kalau coba campur-campur ya, kan kalau resusitasi nggak campur. Ya, kemudian ada sisir, kemudian ada ya. Kemudian nanti di perlengkapan bajunya ada ini ya, untuk apa? Sama kaki. Nah ya, ya kita lipat dulu. Apa aja tadi alatnya untuk memandikan? Handuk, beton, jari, pokok, urina, bedak, lotion, sabun, sampo, kasa steril, kampas bersih, bengkok, sisir, dan badan. Ya, itu yang nanti Anda siapkan. Kemudian waslap ya. Waslap ya. Kemudian bak mandi berisi air hangat. Cara ngetesnya air hangat bagaimana? Ini sebenarnya ada ya, bak yang di sini itu sudah ada hangatnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, gimana caranya? Anda tahu bahwa ini dicek pakai caranya gimana? Salah, ya. Jadi Anda pakai sikumo karena dia lebih peka ya daripada pakai telunjuk ya. Jadi di saraf yang ada di sini dengan yang ini beda, ini yang lebih tebal ya. Jadi kamu bisa cek begini atau ini punggung tanganmu. Kayak kalau misalnya membuat susu formula kan tesnya di sini, ya ada tesnya di sini ya. Tapi kan memang kalau bisa jangan susu formula ya kan ya. Nah sekarang apa ini diambilkan ini Pak. Nah ini kita lebarkan lagi. Kalau kita memandikan, boleh kok duduk atau berdiri gini. Aduh. Ya. Ya. Kita akan melakukan pijat bayi dulu. Ya. Jadi biasanya kalau bayi ini akan dimandikan, kita upayakan nanti disampaikan kepada ibu pada saat memandikan, ibunya harus mendampingi. Ya. Jadi ibu saya ajarkan Kak tadi alatnya ini ya Bu, kamu sudah ajarkan. Kemudian taruh Bu di sini handuk. Jadi handuk ini tujuannya untuk mencegah hipotermi, juga nanti untuk mengelap ya kalau basah. Ya. Nah sekarang kita akan melakukan pijat bayi dulu ya Bu ya. Upayakan kalau kita pijatnya bagian atas, maka yang bagian bawah kita tutup ya. Nah, setiap Anda pegang bayi, upayakan Anda melakukan apa? Cuci tangan. Ya, apapun itu, kamu mau ganti popok, cuci tangan, ganti bayi, cuci tangan ya. Karena jangan sampai Anda memindahkan infeksi ke bayi yang lain. Nah, saya akan dekatkan alat. Nah, pakai handscoon? Tidak, saya tidak pakai handscoon. Kenapa? Ngapain kita pakai handscoon? Ya, Bu, kalau pasien bayi HIV gimana? Oke, kalau itu silakan, itu hak Anda. Tapi handscoon itu kamu cari yang betul-betul lembut. Ini bayi ini kan kulitnya sensitif ya. Mungkin handscoon mau ada bahan kimianya atau apa kan kamu coba handscoon itu kan ada bahan kimia itu.
bersihkan daerah mata. Ini kan tadi apa nih? Air hangat. Jadi kita bersihkan dari dalam mata, kemudian keluar 1 kali. Kemudian yang berikutnya dibalik ya, 1 kali keluar. Ya, kita buang. Kemudian yang kedua, saya akan membersihkan ini ya, telinga jangan bagian dalamnya, hanya di luarnya aja, di dalam telinganya 1 kali, karena biasanya kan ada milia, ada lemak-lemaknya itu ya. Kemudian yang bagian luar dibalik, ini kan dibalik ini ya. Kemudian satunya bagian hidung, jangan terlalu dalam, Anda hanya membersihkan bagian permukaan aja ya, 1 kali, kemudian kita balik lagi 1 kali ya. Kemudian kita cek bayinya BAB, BAK, kita bersihkan lagi dengan caranya tanganmu kalau pegang bayi ketiaknya kunci, karena bayi itu kan licin ya, jadi jempolmu masuk kunci, kemudian Anda miringkan ya. Kemudian kamu bersihkan daerah genital, kalau ternyata memang banyak ya berarti kamu ulang lagi ya. Selesai, tangan saya kotor nih ya, kamu bisa cuci tangan ya. Nah terus kemudian sekarang saya akan pijat bayi, saya pakai lotion. Ini enggak lotion campur ya. Kita tarik tangan kita ke bawah kepala, jempolnya di atas dahi, kemudian kita tarik ke bawah ya, sebanyak 5 kali ya. Nah pijat yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa? Bentuk kepala. Relaksasi kan? Iya. Bayi bisa lebih rileks, aliran darah lancar, bayi tidurnya bisa pulas. Ya, ini terus dari dahi kemudian ke bawah menyusuri hidung ya, terus bawah mata kita tarik ke atas. Sama dan 5 kali juga ya. Nah, ini juga ya. Kamu dipijat gini pun juga senang. Iya. Nah, kemudian setelah itu dari bawah hidung kita tarik ke atas ya. Ini juga. Nah, dari bawah hidung 5 kali ya. Kemudian dari dagu juga kamu tarik ke atas. Ini oral refleks ya, jadi kamu pijat oral massage ini namanya ya. Kemudian kalau bayi itu prematur, kamu tambah ini, tepuk-tepuk di daerah ini ya. Bayi biasa pun juga tidak apa-apa, karena apa? Ini akan merangsang refleks apa? Hisap ya, jadi nanti ASI dia bisa menyusui lebih kuat dan begitu. Nah kemudian bagian bawah kita pakai lotion lagi, kita love bagian dada. Bu, tekanannya seberapa? Ya kamu sesuaikan aja. Ya turun jadi. Itu masuk. Ya, jadi ini sama 5 kali. Kemudian dari perut, kalau dukun sini saya pernah itu, anak saya dulu tak diwolak-walik. Iya. Nanti yang terjadi apa? Kolek abdomen. Khusus bayi itu jadi gembel begitu ya. Nah ini kalau kayak gitu bayi nggak bisa flatus, nggak bisa BAB, akhirnya harus operasi gitu. Nah kita harus tahu cara anatomi. Pijatnya bagaimana? Ascendent, transversum, descendent. Anatominya kayak gitu. Ascendent. Kan huruf N itu ya. Ascendent, transversum, descendent. Jadi kamu ya 5 kali. Ya. Ascendent, Setelah itu baru kemudian punggungnya kunci lagi, kita miringkan. Kamu lock, tapi ini kan separuh tanganmu ya, jadi kita lock. Nah setelah itu kita ekstremitas ya, tangan seperti meres baju kamu, tapi cuma kelinter ya, kamu meres baju. Kemudian bagian jarinya kamu pijit-pijit ya, sama ini gitu juga ya, kamu pijit-pijit. Ini enggak tahu nih siapa yang iseng ditulis-tulis kayak gitu ya. Tak gini tuh 20 juta. Makanya kalau merusak alat kesehatan tuh hati-hati ya. Ini sama pijat gitu ya. Ini kita tepuk-tepuk ini ya. Nah, sudah, setelah itu sudah ya. Nah, saya akan memandikan bayi ya. Nah, saya tadi lupa, harusnya kamu tambah 1 timba untuk baju kotor. Lupa tadi ya, jadi harus tambahkan 1 timba untuk baju kotor. Nah,
sekarang saya akan memandikan bayi. Anda kalau tidak berani menyabuni ning kene, silakan sabuni di tempat sini. Ya, karena licin kan gitu ya. Nah, kamu pakai ini. Kalau ini sudah kotor, Anda boleh kok ini lepas ini aja. Karena tadi sudah bekas minyak. Bu, kotor Bu, bekas minyak, nanti kalau saya pakai kena minyak semua. Ini taruh di ini ya, timba ya, nanti ya. Terus kamu pakai ini. Nah, ini sabunnya. Bagian atas dulu. Nah, ini semuanya ya. Kemudian tambah sabun lagi bagian bawah. Ini karena memandikan pertama, mungkin banyak lemak yang Anda harus bersihkan. Ya, ini Anda bersihkan, perhatikan. Kalau sudah, saya tinggal bilas aja. Caranya bagaimana? Sama, saya kunci. Ya, kemudian saya miringkan, saya masuk tangannya yang kita pakai untuk menahan adalah ini. Ini tangan kita kunci juga lagi. Ya, karena kalau nggak gini merusut nanti. Ya, jadi kunci. Kemudian kita pegang. Ya, kalau kamu takut basah ini tambahkan celemek, berarti kamu harus pakai celemek. Ya. Nah, kemudian kita mandikan. Tadi airnya sudah dicek ya. Ya. Kita bilas, ya, kita bilas dari kepala lagi. Nah, kemudian kita bersihkan. Kalau Anda berani balik aja. Nah, tapi hati-hati. Kamu tetap pegang kunci lagi sini. Ya. Karena kan licin ini. Ya, Ya. kalau sudah, kemudian Anda balikkan lagi kunci. Tetap. Nah, saya akan buka lagi. Ini kan tadi sudah kotor. Kotor. Ya. Saya pakai yang di bagian dalam. Ya. Ya, jadi kita anduknya nggak banyak-banyak, efektif, efisien ya. Nah, kemudian setelah kita handuk, kita geser, ini kita buka. Ini bisa kita pindahkan. Ini kita taruh di mana tadi? Di timba. Ya. Saya akan mengganti tali pusat. Apa itu? Perawatan tali pusat. Ya. Ya, saya tetap nggak pakai handscoon. Ini tetap steril. Ya. Tapi ini gerak cepat ya, karena ini bayimu respon betul. Ini cuma karena saya ngajari aja. Anda tidak boleh pegang yang bagian tengahnya. Bagian pinggirnya enggak apa-apa. Kan kayak begini kan. Kemudian kamu buat segitiga. Nah, biasanya tali pusatnya kan memanjang begini. Ya. Kamu taruh di bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya. Ininya jangan lo pegang ya. Ini kan, ini ada tali pusatnya begini kan ya. Kemudian kamu atas ujungnya, kemudian Anda putarkan ini. Jadi jangan mau ikat, kamu hanya putarkan aja, titipkan di tali pusatnya tadi. Ya. Baru kemudian sudah selesai untuk perawatan tali pusat. Boleh nggak dikasih? HP. Boleh nggak dikasih alkohol? Tidak. Kenapa? Sifat alkohol itu bagaimana? Keras. Tidak. Sifat alkohol itu bagaimana? Gampang apa? Menguap. Pada saat kamu kasih alkohol, kasanya, alkoholnya kemana? Ke atas. Alkoholnya kemana tadi? Menguap. Yang sisa di sini hanya apa? Airnya. Dalam kondisi dia di dalam, lembab nggak itu? Lembab. Ini akan membuat apa itu? Tali pusat. Tali pusatnya itu bisa berjamur atau jadi kayak jemek ya. Jadi nggak kering, akhirnya infeksi, bau kan begitu. Ya, jadi kalau kamu menemukan tali pusat kok ngerembes terus warnanya bau, berarti infeksi. Ya, harusnya kan kering kan begitu. Tali pusat itu harusnya dalam 7 hari itu lepas, kering udah. Ya, tapi kalau ini kok lembek, bau, ini jangan-jangan kamu perawatannya yang salah. Tidak boleh kasih betadine, tidak boleh dikasih daun-daun atau apa ya. Kadang-kadang kan ada yang dikasih tumbuhan apa, nggak usah.
kering, steril gitu ya. Terus kemudian kalau kamu khawatir, kalau orang sini kan Bu nanti biar tidak kembung Bu, ya kita harus pasang apa ini? Grit. Silakan, tapi sebenarnya nggak ada ininya sih ya. Secara kesehatan nggak ada pembenarannya atau disalahkan ya nggak ono, benar nggak ono. Ini kan hanya culture aja. Nah, terus kemudian cara ngikatnya kamu harus rapi juga ya. Jangan terlalu kencang ya. Rapi. Jadi kita arahnya ke bawah. Ini yang bagian bawah kita tarik ke atas. Boleh dikasih apa itu? Beda nggak? Tidak. Ya. Terus kamu boleh kasih minyak telon, misalnya kamu mau kasih minyak telon, kamu taruh di telinganya, ya. Kamu taruh di dadanya, kemudian mungkin sedikit bisa kamu taruh di Bun ini kan suturannya kebuka kan ya, dia kehilangan suhu itu paling banyak dari kepala. Terus kita pasang. Nanti kamu harus ini ya step by stepnya sampaikan ke ibu. Bajunya kegedeng. Stabilisasi. Ini kita kasih ini karena kukunya bayi kan biar hangat. Karena prinsipnya mbah-mbah dulu. Ya, udah tahu biasanya kepala bayi itu dikasih bawang merah kan ya? Itu sebenarnya cairan biar nggak ada. Cuma kan lemak kadang-kadang nempel gitu ya. Ya. Nah, kita sisir. Kita bedong pun juga nggak sesederhana ini ya, kalau bayi bergerak kamu juga harus pintar. Tangannya biasanya keluar. Ini kalau kamu biasa bungkus kado. Ini kan karena di kita aja kakinya harus kencang biar nggak otot. Iya. Kaki memang kan fleksi kalau bayi baru lahir. Ibu silakan bisa disusuin ya Bu. Jadi sudah ya, jadi Anda nanti harus bisa mengajarkan Ibu biar nanti di rumah itu Ibu bisa self care. Self care itu darinya siapa? Berarti Ibu apa tadi self care itu disuruh apa? Belajar self care. Self care itu apa? Mandiri. Ya, jadi ibu itu tidak tergantung pada dukun, tidak tergantung pada ibu mertuanya, tidak tergantung pada ibunya sendiri, tapi dia harus tahu bahwa merawat bayi adalah kebutuhan dia, kan gitu. Ya, karena dengan seperti itu kan ada rasa bonding. Bonding itu hubungan keeratan antara ibu dan bayi lebih dekat, asinya lebih lancar, bayinya lebih sehat dan sebagainya. Ya. Udah. Ada pertanyaan apa enggak? Ibu mau tanya. Enggak wajib. Ya. Ini hanya untuk mencegah hipotermi kalau versi saya ya, orang kesehatan.